Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam ini kita akan mereview jajanan yang akan disiapkan untuk lebaran. Ini sudah jam setengah 12 teman-teman. Lihat. Oh jam setengah 12 malam. Tadi saya ketiduran. Habis sholat isya, sholat taraweh, selanjutnya saya ketiduran. Jadi insya Allah untuk orang Indonesia sebagian besar akan merayakan hari raya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Nah, tapi sebagian umat muslim ada yang melaksanakan hari rayanya besok teman-teman, sekitar tanggal 21. Berarti hitungannya kalau misalnya yang melaksanakan hari raya tanggal 21 April itu artinya kalkulasi harinya dalam satu bulan Ramadan itu sekitar 29 hari. Tapi bagi mereka yang melaksanakan tanggal 22 itu berarti pelaksanaannya 30 hari teman-teman. Dan itu semuanya disahkan karena semuanya berdasarkan hadis Nabi. Nabi berkata bahwa ketika bulan itu tidak terlihat waktu tanggal 29 Ramadan, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Jadi semuanya pas teman-teman. Jadi bulan Ramadan itu bisa 29, bisa juga 30 hari. Nah, pemerintah memutuskan bulan Ramadan itu jatuh tanggal 22 April atau tepat pada 30 hari bulan Ramadan. Nah, ini adalah tanggal 28, besok 29-nya. Itu artinya bagi sebagian umat muslim di Indonesia, besok adalah hari puasa terakhir. Hari puasa terakhir biasanya masyarakat orang-orang sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan jajanan untuk lebaran. Nah, ini saya mau mereview, kita mau mereview jajanan yang ada di rumah saya kira-kira untuk lebaran itu apa itu. Ini yang saya tahu ya, nggak tahu kalau ada jajanan yang disimpan lagi, saya nggak tahu. Ini ada biskuit, tapi biskuit ini bukan untuk lebaran teman-teman, karena ini sudah dibuka. Susah. Pokoknya inilah, semua orang tahu ini mereknya Kongguan, isinya semuanya tahu karena ini roti sejuta umat. Ini juga sama Tenggo, ini wafer sudah habis, ini juga jajanannya yang sudah dimakan, bukan untuk persiapan di hari lebaran teman-teman. Lalu ada jajanannya yang memang belum dimakan, diantaranya ini teman-teman. Raketok, bentar ya. Nah, sekarang kelihatan. Ini Tenggo sama seperti yang tadi saya lihat di meja. Ini wafer juga sama isinya. Bisa dibuka. Ini kira-kira sama isinya wafer. Kita cek ya bahannya. Susah teman-teman. Nah, ini dia. Ini cuma segini. Jadi bentuknya dari aluminium foil. Ini plastik obat rumah sakit. Terus kemudian kalengnya besar seperti ini nanti tinggal buka aja. Jadi strategi marketing dari penjualan itu begitu teman-teman, mereka tidak mengisi full dari semua jajannya satu kaleng penuh, tapi ada space nya. Ini mungkin kalau misalnya ditaruh di dalam kaleng, plastiknya dibuka dan kemudian ditata di dalam kaleng, itu mungkin ya cuman segini lah, dia nggak bisa full sampai segini ya. Begitulah marketing ya, karena orang cari untung. Yang kedua, jajanan endemik. Ini jajanan yang wajib ada di rumah saya teman-teman, dan ini produksi sendiri. Ini adalah usus ayam. Usus ayam itu kalau misalnya kita beli di toko, itu dulu ada yang kecil-kecil sasetan plastikan, itu juga enak. Itu harganya sekitar 500 rupiah teman-teman. Isinya mungkin 5 ya, 5 usus gini atau 7 lah, atau paling banyak 10. Dan itu nagih. Oleh sebab itu kita bikin sendiri, karena kebetulan di Mas juga ada bisnis ayam, jadi tengkulak ayam ya, bukan bisnis besar, bisnis kecil. Ini juga sama, usus ayam endemik juga, ini ayam. Lalu ini ada kurma. Kurma ini memang menu wajib yang ada di lebaran di semua orang Indonesia ya. Jadi bukan lebaran tapi Ramadan itu selalu ada kurma. Padahal kurma itu nggak harus lebaran, karena setiap hari itu kurma kan berbuah. Tapi karena ini menjadi identik orang Indonesia menganggap bahwa kurma itu jajanan Arab,
jajanan Arab itu berarti identik dengan Islam. Akhirnya untuk merayakan hari Ramadan kemudian sampai Lebaran itu biasanya disediakan kurma, tapi kurma ini jenisnya macam-macam, saya nggak tahu ini jenis apa, dan kebetulan ini kalau nggak salah dikasih karena yang dulu sudah dimakan. Lalu yang kedua ada kacang teman-teman. Aduh, apa coba. Kacang ini juga bikinan sendiri. Saya kemarin pesan bikin kacang itu bukan yang gini, ini namanya kacang bawang yang pernah saya upload dulu. Ini juga bikinan sendiri, hasil karya dari ibu saya. Saya dulu pengennya kacang yang pakai itu loh, pakai kulit ari itu, jadi dikupas langsung digoreng, kacang goreng lah. Kalau ini kacang bawang ada asin-asinnya, yaitu selera. Saya sendiri kurang suka dengan kacang ini, tapi mungkin bagi teman-teman suka ya. Aduh, ini tutupnya kurang rapat. Aduh, ini sebenarnya nggak pas teman-teman, kurang rapat, jadi kadang-kadang melempem gara-gara ini. Lalu berikutnya ini sama kacang-kacang. Ini juga ada tenggo. Tenggo ini sama seperti tenggo ini, cuman beda warna. Varietasnya beda. Kalau ini warna coklat, kalau itu warnanya putih, krem gitu ya. Dan rasanya tentu agak beda. Kalau ini coklat, rasa coklat, manis coklat. Kalau itu rasanya rasa coklat. Apa? Rasa krem, susu. Lalu berikutnya kita mau ke ruangan lain, kita spill jajanan yang lain. Oh iya, ini juga ada jajanan sama. Ini bawaan saudara-saudara yang nginep di sini. Ini ada teh, ada tenggo juga, ada minyak, terus ini juga kemudian ada gula. Ini sebetulnya bukan jajan lebaran, tapi jajan bekal untuk dimakan di sini. Dan selebihnya ada di kamar sebelah teman-teman. Oke, kita cek dulu ya. Ini semalam saudara-saudara saya tidur di sini, tapi malam ini nggak tidur di sini, tapi tidur di rumah mbah saya, dikarenakan di sana lebih ramai, banyak orang teman-teman. Di sini agak sepi, mungkin anak-anaknya nggak terlalu kerasan. Nah, ini adalah jajanan yang masih ada di kardus. Ini sebagainya saya nggak tahu kemana. Ini ada kue, ini dalamnya saya nggak tahu. Kalau yang pernah dimakan dalamnya coklat dan itu rasanya manis. Ini rasanya itu teksturnya bes-bes, terus dia manis teman-teman. Belum rokok nih. Lalu berikutnya ada sirup. Sirup ini ABC. Sirup itu sebetulnya kalau di rumah tiap hari juga ada, tapi stoknya nggak terlalu banyak. Nah, ini persediaan jika ada tamu yang datang, karena di sini, di rumah ini adalah salah satu rumah yang dikunjungi oleh banyak orang teman-teman. Karena dulu ada mbah saya, sekarang mbah saya sudah almarhum, tapi digantikan oleh bapak saya, ibu saya. Jadi orang-orang khususnya yang lebih muda ya umurnya itu, yang usianya lebih muda itu biasanya kesini itu ngapuro ya, pokoknya minal aidin lah kesini. Itu tradisi di Indonesia Nusantara. Lalu kemudian ada roti. Ini roti jenisnya kayak berem ya, tapi ini enak sebenarnya teman-teman. Ini bukan berem, ini saya tahu rasanya tapi saya nggak tahu namanya, dan saya nggak bisa menjelaskan ini. Intinya ini roti enak, jadi kalau dimakan tuh di mulut bisa leleh dan manis teman-teman. Berikutnya sama tenggo. Lalu ini adalah roti kue nastar teman-teman. Nah, ada tulisannya ini nastar. Ini nastar kemungkinan home industry, saya kurang tahu juga. Yang jelas ini beli ya. Ini rasanya biasanya dalamnya kalau nggak kacang hijau, terus kemudian ada nggak tahu apa tuh. Pokoknya sekitar itulah. Dan ini enak juga. Cuman saya kurang suka. Saya lebih suka yang ini teman-teman. Ini jajanan sederhana tapi dimakan manis. Terus kemudian yang lainnya ini ada emping melinjo. Teman-teman kalau tahu emping yang sudah digoreng dimakan, ini adalah mentahnya. Oh, tak kira apa. Kalau teman-teman tahu cara proses bikin emping, jadi melinjo itu dipetik dari kebun, terus dikupas, ya kan? Setelah dikupas, bijinya itu dikupas lagi. Jadi prosesnya agak lama teman-teman. Jadi bahasa orang sini itu namanya ngemping. Di sini dulu ada orang ngemping, tapi sekarang sudah mulai jarang.
dikarenakan profitnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Jadi belenjo itu dikupas kulitnya, setelah itu ada kulit dalam keras itu, lalu dipanaskan di ongsengan namanya, jadi wajan tapi dari tanah, lalu kemudian dikupas, kemudian digencet ini pakai palu, cek gitu teman-teman. Nah jadinya seperti ini. Setelah jadi kemudian dijemur beberapa hari. Nah setelah itu jadi seperti ini, lalu diperjualbelikan, digoreng. Ini bagi penggemar emping juga seneng karena rasanya ada pahit-pahitnya teman-teman. Saya seneng kalau misalnya pas lagi kepengen ya, kalau nggak kepengen ya enggak. Jadi ini bukan makanan yang harus dimakan sebetulnya. Kalau ada enak, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ini seperti kerupuk lah. Ini dimakan dengan minum kopi, itu enak teman-teman. Lalu di bawahnya ini ada sembako. Ya ini ada minyak kan, hemat. Lalu di sini ada apa nih? Gula juga teman-teman. Ini sembako, ini bukan jajanan lebaran tapi persiapan sembako buat lebaran. Kemudian berikutnya ini apa ya? Oh ini rengginang teman-teman. Teman-teman kalau tahu rengginang, mungkin orang Indonesia tahu semua rengginang ya. Biasanya dijual di jalanan tuh ada yang besar di daerah Demak Kudus itu banyak. Nah ini yang versi kecilnya dan rasanya lebih enak yang ini teman-teman, ketimbang yang besar-besar itu. Yang besar-besar itu kan cuman menang tampilan, tapi rasanya sebenarnya bukan spo ya, tapi dibanding ini enak yang ini. Ini lebih terasa kriuk-kriuknya, gurihnya ketimbang yang jalanan. Wah ini teman-teman, ini ada jajanan yang dikhususkan untuk anak-anak kecil-kecil. Jadi biasanya orang-orang yang kesini itu muda-muda dan dia bawa anak kecil. Jadi ibu-ibu muda atau ayah-ayah muda itu bawa anak kecil-kecil yang umurnya itu sekitar 5 tahun 6 tahun gitu. Mereka suka sekali jajanan seperti ini. Ini pertama ada KitKat. Ya ini KitKat lah, semua orang tahu. Ini seperti kue-kue Tenggo yang itu apa namanya, yang bungkusan kayak gini teman-teman. Rasanya manis. Lalu ada juga kue seperti ini. Lalu ada ini kacang apa ini namanya, bukan kacang polong ya. Ini rasanya gurih-gurih, asin renyah. Kemudian masih dengan jajanan anak kecil, ini apa ya, namanya nabati, wafer nabati. Ini rasanya gurih susu. Kemudian ada permen di dalam tuh. Ini permen teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, ini dikhususkan untuk anak kecil, tapi sebenarnya anak dewasa juga banyak yang doyan. Terus kemudian juga jajanan anak kecil semacam wafer yang dibungkus seperti ini. Ini satu kardus, ini akan dikeluarkan besok pas hari Sabtu. Ini kosong, ini juga kosong teman-teman. Jadi persediaan jajan untuk anak-anak yang di sini. Lalu persediaan jajan untuk yang dewasa ya di sini dengan di sini. Nah mungkin untuk hari Lebaran spil jajannya hanya itu. Saya nggak tahu juga kalau masih ada yang disimpan teman-teman. Jadi grab khusus, karena masih ada juga keripik mente ya, jadi kacang mente itu ada, itu belum digoreng teman-teman, itu enak juga tuh. Kalau yang di sini semuanya baju-baju, ini baru mungkin nggak tahu sorban dikasih, ini mungkin dari saudara untuk ibu saya. Terus ini baju-baju, ini bajunya saya ya, dan ini baju lama semua teman-teman. Saya tuh punya tradisi sudah lama, hampir dari dulu tuh nggak pernah beli baju kalau pas lebaran. Jadi saya beli baju itu kalau mau aja, kalau pas lagi pengen baju ya beli, kalau ada lagi uang, kalau pas lagi ada uang beli, kalau enggak ya enggak. Jadi lebaran itu biasanya saya pakai baju-baju lama, saya nggak memaksakan untuk memakai baju baru. Intinya saya nggak tertarik dengan tradisi bahwa lebaran itu harus beli baju baru, lebaran itu harus sendal baru, enggak. Ya normal aja saya. Sarung juga lama, pakaian koko juga lama, pokoknya semuanya serba lama. Tapi kalau pas ketepaan gitu ya, pas menuju hari lebaran terus kemudian saya pengen baju, ada baju yang cocok ya saya beli, tapi nggak mengharuskan. Seperti besok saya juga sudah beberapa beli style baju ya untuk persiapan besok lebaran. Jadi kita nanti kalau nggak lupa bisa review outfit yang mau dipakai untuk sholat Id teman-teman ya, mudah-mudahan nggak kesiangan.
Oke, mungkin jajanan lebaran kali ini cuman itu teman-teman. Ini saya foto dulu buat thumbnail. Mungkin hanya itu dari saya untuk review jajan lebaran tahun ini. Mudah-mudahan di rumah teman-teman juga banyak jajan, bisa ketemu keluarga, semuanya sehat walafiat. Dari saya cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.